dalam 8 tahun terakhir nggak ada satu pun film Indonesia yang diputar di bioskop bioskop komersial komersial. Nggak ada. 8 tahun terakhir ini. Nggak ada. Aku lihat ada film Indonesia kayak seperti Impetigor. Kalau yang di PLS di art apa tadi art house tadi pasti pernah lah kan, pernah ada festival film Indonesia Melbourne festival. Cuma yang ngomong mengenai film festival kayak Melbourne International Film Festival, Sydney International Film Festival, kan setiap tahun ada festivalnya di sana. Ada film siapa ya yang diputar? Adalah Yesterday, itu yang Never apa itu kan. Iya. Itu diputar di sana. Iya. Tapi tadi pertanyaan saya yang di bioskop komersial itu ada. Gimana ya? Tapi mungkin akan ada, moga-moga akan ada gelombang baru, karena kayak apakah ada kemungkinan itu trennya sekarang orang buat horor, apakah satu hari orang ngerasa kecukupan, apakah terus horor terus, apakah satu hari kayak roda akan naik lagi, satu turun satu naik, ada sesuatu. Sebenarnya sih bukan sekedar tema ya, kalau horor kan hanya tema saja, karena film horor pun bisa diisi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menyentuh, dengan artistik yang tadi ada gambarkan beberapa film tadi artistiknya bagus, menggambarkan pedesaan dan sebagainya. Nah, tetapi kan tingkat nilai itu sebenarnya lebih banyak atau sekedar buat orang takut dan terkejut kan itu aja. Drama yang nggak ada isinya kan banyak juga. Banyak sekali. Ya kan? Banyak tema drama yang nggak ada isinya, nggak ada nilainya, tema percintaan yang nggak ada nilainya kan banyak juga. Karena kayak seperti banyak orang ngomong everything is kind of is about the script. Sama dengan film horor kan ada juga yang dapat piala Oscar kayak film The Omen, film Poltergeist, film apa kan banyak The Sixth Sense, jadi genre apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin ada originality, ada ada sesuatu yang baru disampaikan dan baru. Sama mungkin itu pembuat film lebih honest buat karya yang jujur, honest, kejujuran, kejujuran. Artinya sebagai seniman lah ya, itu bukan. Biasanya kita sebagai penonton kita bisa lihat sesuatu yang kayak kita bisa lihat ada kejujuran dari pembuatnya. Kalau film-film Australia gimana? Film Australia ada sekarang kayak ada, kebanyakan kita di Australia funding bodies-nya juga bilang banyak anak-anak lulusan sekolah perfilman sana semua mau buat film seni. Sekarang trennya malah itu ya. Idealisme, semua orang lulusan sekolah film mau buat film seni. Mungkin karena di sana ekonominya tidak sangat sulit amat ya, sehingga. Tapi inflation rate-nya tinggi sekali di Indonesia juga. Juga biaya hidup tinggi. Juga banyak orang juga komplain bagaimana hidup di Australia dibilang mudah, enggak juga. Banyak orang di sana komplain karena housing marketnya enggak cukup. Itu banyak migrants datang baru, itu buat dia punya push itu. Property pricesnya semua pada naik terus. Banyak orang nggak mampu bisa mencukupi lah kehidupan. Tapi nggak tahu, mungkin itu apa yang diajarkan di sekolah film ingin di diamalkan Australia, bahasanya gitu. Emang kita selalu dibuat di push di sekolah film
dengan karya-karya seni film. Lihat Ingmar Bergman, lalu kayak kayak French filmmakers dari Prancis, François Truffaut, Eric Rohmer, semua menggunakan itu sebagai kayak bahan pelajarannya, kayak semua film seni yang dijadikan model. Terus jadi terus terang ada perasaan bahwa yang lebih direspek itu karya-karya seni, lebih terhormat lah. Tapi anak-anak sekarang itu keluar dari university, harus melihat the factual kehidupan kenyataan, industri, bahwa tetap juga harus lebih mudah berkecimpung buat film yang lebih komersial. Jadi ada return of investment untuk investorsnya sama funding bodies. Sehingga itu tadi membuat film 10, setidaknya 2 pengen membuat film yang sesuai itu kan tadi keinginan diri sendiri. Terus itu funding bodies di sana juga kita masukkan application juga ditanya target marketnya siapa, kira-kira itu. Jadi filmmakers juga diajarkan harus berpikir seperti businessman. Seperti kayak businessman. Jadi kayak ada seperti kayak conflicting gitu, umpama kalau kita nggak dapat seorang produser yang bisa membantu kita sebagai tim, satu khusus memikirkan bidang finance, itu raising the finance untuk buat itu film, sama sutradara yang bisa looked after untuk keep dia punya integrity, apa yang dia mau buat. Anda tinggal di Sydney ya? Sydney sama Indonesia mondar-mandir. Bukan, yang tinggal di Sydney. Ini di Sydney itu ada bioskop banyak? Bioskop itu komersial, itu bioskop komersial. Namanya event cinema. Event cinema itu kayak banyak, kayak CGV di sini, kayak 21 Cineplex. Lalu juga ada Hoyts Cinema, juga besar, kayak mungkin kayak beberapa Hollywood studios ada investasi di 2 chain besar ini, cinema chains. Satunya Hoyts, satunya event cinema. Lalu ada juga kelompok cinema yang lebih kecil, namanya Palace Cinema. Palace Cinema itu ada di Melbourne, ada di Canberra, ada di Sydney, ada di Perth juga. Dia khusus putarkan film-film yang lebih seni. Lebih seni ya. Oh, memang ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Mereka juga seringkali dia punya kepala Palace Palace Films. Dia karena selain sebagai itu cinema operators, Palace Cinema juga ada Palace Films. Dia yang beli film, dia pergi ke seperti kayak Cannes, Venice Film Festival. Dan itu penontonnya banyak. Secara bisnis kira-kira jenis Palace tadi? Palace itu ada, dia punya audiensnya juga. Aku rasa bisnis mereka lumayan jalan karena di Sydney itu ada 1, 2, 3 Palace Norton, Palace Central, Palace Verona, Chauvel Cinema, 4 bioskop jalan. Di setiap bioskop ini ada kayak sekitar Palace Central, contohnya ada 10 screen, ada 10 auditorium. Palace Norton mungkin ada 7 atau 8 auditorium. Itu Palace Verona kayak seperti ada 4 auditorium, sama Chauvel Cinema ada 2 auditorium. Itu jalan, mereka kayak beli film Itali kayak seperti kayak The Eight Mountains. Itu tiap hari ada screening film di situ? Setiap hari ya. Setiap hari kan? Setiap hari. Sama dengan bioskop kan? Sama bioskop. Mereka juga complement, dia punya film-film seni kayak
film Prancis kayak contohnya Paris Memories, Palace Film itu kalau nggak salah nggak tahu itu siapa yang beli itu Paris Memories. Aku baru dari Institut Français itu yang di pusat kebudayaan Prancis di dekat Sarina itu ya, Tambrin ya. Itu Paris Memories contohnya akan diputar besok malam jam 7 malam. Nah itu film juga di sana ya. Iya, di sana ada distributor Australia yang beli itu film untuk diputar di bioskop bioskop seni di sana. Nah kalau yang bioskop full komersial tadi, yang banyak diputar film apa? Film Hollywood. Film Australia banyak nggak? Film Australia. Perbandingannya maksudnya? Film Australia tuh banyak yang nggak diputar di bioskop besar. Industri ya. Biasanya ada beberapa film diputar di bioskop seni, kayak art house cinema di sana, kayak Palace, ada Dandy Cinema juga diputar di sana. Nggak tahu kalau aku nggak tahu dia punya jumlah ada tahun ini ada. Tapi ada lah ya. Ada. Tapi tetap dominan Hollywood. Tetap dominan Hollywood ya. Iya, dominan Hollywood. Kalau film Indonesia ada nggak yang diputar di bioskop komersial tadi? Dalam 8 tahun terakhir nggak ada satu pun film Indonesia yang diputar di bioskop komersial nggak ada. 8 tahun terakhir ini nggak ada. Aku lihat ada film Indonesia kayak seperti Impetigor. Kalau yang di Palace, di art house tadi pasti pernah lah kan, pernah ada festival film Indonesia Melbourne festival. Cuma yang ngomong mengenai film festival kayak Melbourne International Film Festival, Sydney International Film Festival, kan setiap tahun ada festivalnya di sana. Ada film siapa ya yang diputar? Adalah Yesterday, itu yang Never apa itu kan. Itu diputar di sana. Tapi tadi pertanyaan saya, yang di bioskop komersial itu Anda pernah menemukan, paling tidak di Sydney Anda tinggal, ada film Indonesia yang diputar seperti film Hollywood itu nggak? Ya jamnya seperti ini Nggak gitu. ada. Sama sekali nggak ada. Mungkin dulu sekali, nggak tahu tahun berapa waktu The Raid itu ya. The Raid ya. The Raid. Terakhir itu. Aku rasa apakah The Raid itu karena dibeli sama Hollywood, baru kemudian bisa beredar jadi di situ, bisa beredar di commercial cinema, ataukah langsung distribusi Indonesia, film Indonesia ke situ, approach itu persoalan lain ya. Ya intinya memang di sana juga sama lah filmnya Hollywood, bahkan film Australia sendiri tidak cukup dominan, tidak cukup bisa mengimbangi, tetapi bermunculan di art house dan Palace tadi atau festival-festival gitu ya. Meskipun itu juga kegiatan komersial kan gitu. Iya. Film festival juga sayangnya banyak film seni yang sebenarnya bagus, kayak worth it. Tapi sayangnya nggak ada distributor Australia yang beli. Iya, karena distributor itu berpikirnya industri. Itu memang ada beberapa distributor kayak Palace Films, Rialto, itu juga distributor film independen. Mereka beli film art house films, Rialto, Potential Film, Rialto Films, Palace Films. Mereka seringkali juga pergi ke film festival untuk beli. Ya kayak misalnya ada American Film Market, ada Cannes, ada mungkin Hong Kong Film Market, mereka dari sana lah. Mereka pick and choose film yang apa yang bisa return dia punya investment. Itu yang di Indonesia tidak ada. Artinya kalau bioskop di Indonesia ya Ekeguan, JGV, dan itu Hollywood. Lalu di sela-selanya film Indonesia, bahkan film-film negara lain yang seperti Anda bayangkan tadi. Beli dari Cannes, beli ini relatif tidak sedikit film India yang pernah sangat banyak di sini aja juga selesai. Sekarang gitu kan. Jadi bagaimana caranya untuk sutradara muda Indonesia untuk masukkan film mereka ke kayak 21 Cineplex? Apakah mereka approach? Enggak, mereka sendiri atau approach sendiri. Secara teknis approach sendiri, ya kan. Tetapi kan itu
menjadi agak tidak terampil gitu ya, karena kan kalau sineas kan tidak mempelajari distribusi ini. Sehingga yang lebih menjamin mereka adalah kalau dia mengerjakan filmnya rumah produksi, perusahaan film lah, major perusahaan film. Nah, yang tadi ketika dia mengerjakan filmnya major production, maka dia akan lebih banyak menuruti nilai komersil seperti itu. Nah, lalu ada pengusaha-pengusaha baru ataupun juga sineas-sineas muda yang idealisme bikin PH sendiri atau mendapatkan funding tadi, itu karena baru maka lebih mau melayani ini dengan asumsi masih berkarya seperti itu. Ya, kalau pengen tayang di bioskop ya sama, dia harus berusaha sendiri menjadi distributor, approach dan macam-macam lah. Nah, tetapi karena ini juga jaminan apakah kamu bulan depan, tahun depan akan membuat film lagi dan sebagainya, sehingga cara pandang industri juga tidak seperti ketika yang lobby di situ adalah perusahaan-perusahaan film itu kan gitu. Sehingga tetapi ada peluang itu, artinya secara regulasi juga dijamin sama pemerintah. Apakah seperti di negara Perancis bahwa karya-karya sutradara Perancis harus dapat jatah untuk ditayangkan di bioskop. Intinya tidak boleh ditolak. Intinya tidak boleh ditolak. Bahwa pemberitahuan diterimanya hanya seminggu sebelumnya sehingga nggak sempat promosi, bahwa di saat-saat tertentu hanya layarnya dapat sekian, sementara yang itu kan persoalan lain. Apakah cuma diputar 1 minggu kan atau 3 bulan? Ya, itu kan persoalan. Nah, ini biasanya dialami oleh sineas-sineas istilah Anda muda tadi yang bergerak sendiri. Tetapi secara regulasi formal tidak boleh ditolak. Jadi itu ada regulasi dari pemerintah bahwa ketika sebuah film memenuhi syarat sesuai standar dengan audio begini dan sebagainya, lalu dia lolos sensor, maka dia berhak untuk ditayangkan di bioskop. Bagus gitu. Ya, tetapi itu kan biasanya tiap hari Kamis ya, tetapi lalu kemudian apakah nanti penontonnya sekian dia turun, yang semula dapat 10 layar minggu berikutnya menjadi 5 atau bahkan nambah menjadi 20. Nah, ini persoalan lain gitu kira-kira. Itu segala sesuatu itu akhirnya baliknya ke komersial. Baliknya ke itu kan ke finance box office. Ya gitulah saya berharap Anda sukses ya, terutama dalam penelitian ini ya, dan Anda luar biasa itu. Anda S1 balet, S1 psikologi, S1 film, ya kan? S2 balet, S2 psikologi, S2 film, ya kan? Terus S3 akan menjadi S3 film, ya kan? Itu kayak ada S3 yang lain ini? Belum. Ya. Itu saja. Aku pikir dalam hidup nggak tahu mengalir begitu saja ya. Tapi Anda luar biasa, selamat dan terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, kita senang sekali ada itu sini. Sip.